saja kita di Selat Bosporus. Ya, ini nanti kita akan menuju satu bangunan di tengah selat. Itu ada cerita unik yang saya mau ceritakan di sini, bahwa waktu itu bangunan itu dibangun oleh seorang raja, masih zaman sebelum ditaklukkan. Raja itu bermimpi bahwa putrinya ini akan meninggal pada umur 17 tahun di catak ular. Maka dari itu sang raja tidak ingin anaknya meninggal. Maka dari itu anaknya itu dibesarkan di tengah selat di laut. Jadi dibangun laut itu diuruk ya, diuruk dan dibikin satu menara, dan anaknya itu ditaruh di situ di atas menara tersebut bersama pembantu dan satu orang pengawal. Singkat cerita, terus kemudian itu anak makin besar, tibalah ini anak di usia 17 tahun. Nah, saat itu memang pengawalnya berganti. Nah, saat itu ada pengawal yang umurnya seumuran lah ya, mungkin lebih tua sedikit. Itu ternyata karena sering bertemunya setiap hari di situ, mereka saling jatuh cinta. Nah, kemudian ketika lepas dinas, pengawal itu pulang ke daratan dan membelikan anggur. Jadi sebagai ungkapan rasa cinta dan hadiah ulang tahun ke-17, dia itu membelikan hadiah anggur kepada si putri raja ini. Nah, kemudian sampai di bangunan itu, di selat itu, diberikanlah hadiahnya kepada sang putri. Kemudian tanpa ragu sang putri langsung menikmati anggur itu. Ketika tangannya menyentuh anggur, ternyata di dalam anggur itu ada ular kecil yang kemudian menyatuknya dan matilah sang putri. Artinya apa? Di sini bahwa takdir itu akan menemukan jalannya. Apapun cara kita menghindari takdir, apapun cara kita untuk lepas dari takdir, apapun cara kita untuk keluar daripada takdir, tapi ternyata takdir itu akan selalu menemukan jalannya. Ingat, ada satu orang pada zaman Nabi Sulaiman, dia itu ditakdirkan meninggal di India, ternyata masih ada di majelisnya Nabi Sulaiman. Nah, malaikat ini bingung gitu, malaikat penjabut nyawa bingung, ini orang takdirnya ini saya cabut nyawanya di India, tapi kenapa masih ada di sini? Nah, kemudian sang pemuda ini sangat takut melihat malaikat maut. Kemudian dia minta kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi, tolong pindahkan aku sejauh mungkin, aku takut melihat makhluk itu, melihat orang itu. Maka Nabi Sulaiman minta kepada jin untuk memindahkan dia dalam sekejap mata langsung ke India. Ternyata kata malaikat, wah pas ini, langsunglah malaikat itu ambil nyawanya. Itulah cerita mengenai takdir. Ya, cenderung kita ini harus pasrah terhadap takdir. Kalau memang takdirnya kita begitu, ya kita jalani. Jadi hidup itu nggak usah disesali, nggak usah diambil beban, nggak usah dipikul. Ya, hidup itu harus kita jalani karena semua itu tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Oke, saja itulah cerita sekelumit tentang takdir. Oke, saja dari Selat Bosporus, Haji Anwar menyampaikan.